Pencurahan Roh Kudus terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus turun dalam rupa lidah api di loteng atas pada murid-muridnya. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang tak membiarkanmu yatim piatu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Di hari yang kelima ini, malam hari ini kita mau sama-sama buka hati kita untuk kita menerima kuasa Roh Kudus. Kita mau mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Mari buka hati, mari siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk kita mengalami Tuhan. Sebelumnya kita mau pimpin doa, mari tutup mata kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah, malam hari ini kami siap Tuhan menerima pencurahan Roh-Mu Tuhan, melawat setiap kami, melawat setiap umat-Mu dimanapun kami berada Tuhan, untuk kami boleh mengalami Roh Kudus, untuk kami boleh mengalami Engkau lebih dalam lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang padamu Tuhan, kami sembah Kau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Hanya Kau Tuhan, hanya di dalam-Mu Yesus, hati kami tenang bersama-Mu Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berjalan dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kaulah di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, hidup kami lebih lagi. Kami mau nyatakan dengan kerinduan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Kami nyatakan pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib,
Kau telah memikat hati kami. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kami sembah Kau Tuhan. Di dalam-Mu ada pertolongan kami. Bersama-Mu Tuhan kami melakukan perkara yang besar. Oh, di saat kami tak mampu lagi, ada tangan-Mu menolong setiap kami. Bersama Roh Kudus, bersama tuntunan-Mu Tuhan, membawa kami dekat di dalam-Mu, membawa kami berharap kepadamu Yesus. Hanya bersama-Mu Roh Kudus, hanya bersama-Mu Roh Kudus. Kau yang menolong setiap kami. Hanya dalam-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu selalu Tuhan. Membawa setiap kami Tuhan yang rindu dan haus Tuhan. Tercurah Roh Kudus memelawat setiap kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, kami mau buka hati kami, kami mau buka tangan kami, kami mau mengangkat setiap kelemahan kami di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan kami. Hanya Roh Kudus yang ada bersama dengan kami. Kami mau berserah dan kami mau percaya pertolongan kami ada bersama dengan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kami nyatakan di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu. Sekali lagi kami katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hati. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mata kami Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh.
Shalom, dan hari ini kita bersama-sama menantikan Roh Kudus dalam 10 hari doa Pentakosta. Sebelum acara ini kita sudah melihat bahwa ada ibadah tentang kenaikan Tuhan Yesus di daripada channel ini. Dan hari ini kita betul-betul menyambung daripada ibadah yang tadi. Dan kita berdoa hari ini secara live ya, bahwa Kisah Para Rasul 1, setelah Tuhan Yesus terangkat, mereka semua bertekun. Setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga, mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama dengan perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Itu Kisah Para Rasul 1 ayat 14 ya, nanti akan ditampilkan Kisah Rasul 1 ayat 14. Lalu selanjutnya ayat 15 sampai dengan ke 26, Kisah Rasul 1 ayat 15 sampai 26 ada tema perikop Matias dipilih menggantikan Yudas. Jadi ada 12 rasul Tuhan Yesus, lalu satu bunuh diri namanya Yudas Iskariot. Lalu Petrus berdiri di tengah-tengah para murid ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 15, dan dia berkata, saudara-saudara, Yudas sudah mati dan marilah kita membuang undi, kan kita memilih akan satu rasul pengganti daripada Yudas Iskariot. Lalu ayat 23, Kisah Rasul 1 ayat 23 nanti akan tampilkan di sini. Lalu mereka mengusulkan 2 orang ya, mari saudara ingat 2 orang yang diusulkan menggantikan Yudas Iskariot, yakni Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus. Jadi kalau saudara perhatikan ayat Alkitab, Yusuf yang juga disebut Barsabas dan juga yang bernama Yustus dan Matias. Jadi 2 orang. Mereka semua berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati kami. Lalu mereka untuk menerima jabatan, lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi 12. Nah, tahukah saudara bahwa di dalam Wahyu, saya catat di sini Wahyu 21 ya, kita lihat di sini Wahyu 21 ayat yang ke-14. Nanti di surga di Yerusalem baru ditulis, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi nama ini ada batu besar 12. Dan yang akhirnya Yudas diganti Matias. Jadi menarik ya, tinggi sekali jabatan rasul ini. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah Yusuf yang disebut Barsabas ini. Mari kita lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-23. Tadi mereka mengusulkan Yusuf yang disebut Barsabas dan juga Yustus. Jadi namanya 3 disebut Yusuf, Barsabas dan juga Yustus. Dan orang bertanya, loh kok bisa namanya 3 ya? Ya tentu saja bisa. Mungkin videografer kita mungkin Jevan, mungkin di rumah dipanggilnya Avan mungkin ya. Lalu mungkin di sekolah dipanggil apa? Coy, misalnya begitu. Jadi memang ada orang yang mungkin temannya banyak sehingga panggilannya 3. Jadi sini Yusuf yang disebut Barsabas dan juga disebut Yustus. Nah, lihat 2 orang ini, Yusuf Barsabas dan Matias, mereka mempunyai 2 kriteria yang sama. Yakni ditulis Kisah Rasul 1 ayat 21 yang akan dituliskan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Jadi artinya 2 orang ini, Yusuf Barsabas dan Matias, ini berarti harus ada bersama dengan mereka selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Artinya selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus, dari dia mulai dari anggur di Kana, semua mujizat-mujizat, bertemu para perwira, pergi ke rumah orang fasik, ketemu Sakeus dan sebagainya, di perahu mendapatkan ikan, mujizat ikan dan sebagainya. 2 orang ini selalu ada.
Matias dan Yusuf dari Barsabas. Lalu ditulis nih, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Jadi 2 orang murid ini ada dari Yohanes baptis Tuhan Yesus sampai Yesus terangkat ke surga. Jadi yang berarti 2 orang ini sama-sama setia. Sangat setia 2 orang. Dari awal sampai habis, ada doa malam dia ikut, doa beston dia ikut, komsel dia ikut, youth dia ikut, ibadah umum dia ikut. Dia setia kepada Tuhan. Nah, lalu yang dibahas berikutnya adalah yang terpilih ternyata Matias, bukan Yusuf Barsabas ya. Yang terpilih ini Matias, bukan Yusuf Barsabas. Nah, di sini adalah poin kita. Saudara pernah setia sama Tuhan, berdoa terus sama Tuhan, tetapi yang terpilih, yang diberkati orang di sebelah Anda? Pernah mengalami seperti ini? Ini kisah para rasul dari Pentakosta. Pernahkah kita mengalami seperti itu? Tetapi mari kita lihat tentang Yusuf Barsabas ini. Yusuf Barsabas ini luar biasa. Kita lihat di ayat selanjutnya. Ada yang menuliskan di Kisah Rasul 4 ayat ke-35 ya. Nanti tampilkan Kisah Rasul 4 ayat 35. Tidak ada yang berkekurangan di antara mereka, dan mereka menjual kepunyaannya mereka, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Tanahnya mereka jual ya. Lalu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Rupanya Yusuf dari Barsabas ini, setelah Matias terpilih, bukan dia yang dipilih. Dia tetap setia. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, dia menjual tanahnya dan dia meletakkan hasil penjualannya di kaki rasul-rasul, termasuk kaki Matias, teman yang dipilih, yang diberkati. Jadi di sini kita belajar bahwa jangan iri hati, bahwa kesetiaan itu ada. Kita lihat contoh ini, ada orang yang setia. Bahkan Alkitab mencatat, kalau saudara membaca komentaris dari Bible, komentaris dari Alkitab, Yusuf dari Barsabas ini bersama-sama ya, Yusuf dari Barsabas ini bersama-sama dengan para rasul, dia bahkan menjadi martir dan dia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tidak iri. Jangan iri hati, karena dari iri hati itu timbullah berbagai macam kepahitan dalam hidup. Jangan membanding-bandingkan diri, karena berkat Anda dan berkat orang lain itu berbeda-beda. Kita belajar dari Yusuf yang disebut Barsabas ini. Kita lihat juga ada satu ayat, Kolose 4 ayat yang ke-10 dan 11 ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Ayat 11, dan dari Yesus, atau bahasa aslinya Yusuf, yang dinamai Justus muncul kan, Yusuf si Justus ini. Hanya ketiga orang ini di antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Dan mereka adalah penghibur bagiku, atau anak penghiburan. Jadi muncul lagi, itu muncul lagi kata Justus ini. Jadi dia menjadi teman sekerja dari Paulus dalam memberitakan Injil. Jadi sampai akhir hidupnya dia setia. Buat saudara hari ini, tetaplah setia bersama Tuhan. Jangan takut apabila ada orang lain yang terpilih, orang lain yang diberkati. Semua orang ada berkatnya masing-masing. Nah, mari kita lihat satu ayat penutup. Satu hari Petrus mendapatkan bertemu dengan Tuhan Yesus setelah dia mengkhianati Yesus. Lalu Yesus bertemu dengan dia. Lalu Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus berkata demikian. Setelah itu Petrus ini luar biasa memang. Setelah itu dia melihat Yohanes. Dan dia berkata, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia? Gitu ya. Dia menunjuk Yohanes.
apa yang akan terjadi dia? Kan aku nih yang udah dipilih nih, aku akan menggembalakan domba-dombamu. Terus kalau dia gimana dong? Nah lalu jawaban Tuhan Yesus adalah Yohanes 21 ayat 22. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kalau engkau berkata, kok dia lebih hebat ya dari aku, kok ini lebih hebat. Nah saudara hadapkan ke Tuhan, kok bisa ya orang ini kok hidupnya berantakan, kok dia diberkati Tuhan ya? Dan engkau komplain kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkata seperti Tuhan Yesus. Dia orang itu mau jungkir balik, dia mau naik, dia mau turun, itu bukan urusanmu. Nah urusan saya apa Tuhan? Urusanmu adalah, ini ayat ini tulis, tetapi engkau ikutlah aku. Yesus berkata, just follow me. Look at me, just follow me, just follow me. Karena berkatnya berbeda. Saya ingat saya punya adik ipar pada tahun 2014 dia terkena stroke. Pada waktu itu tidak ada orang yang mau dengan dia, tidak ada orang yang mau tertarik dengan dia. Dia sedih, dia menangis terus setiap hari. Dia melihat teman-temannya menikah, tapi dia tetap melayani Tuhan. Dan hari ini dia sudah menikah tahun 2018. Ternyata jodohnya di Amerika Serikat. Hari ini bahkan dia sudah mendapatkan green card, pekerjaan yang baik, suaminya diberkati Tuhan, mereka melayani Tuhan. Jadi berkat orang itu lain-lain, urusan Anda. Gak usah ngurusin yang lain, tapi lihat Tuhan, follow Jesus. Amin. Roh